Selamat pagi Tuhan, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Kristen HBDA 39. Kita akan membaca firman Allah dan merenungkan firman Allah ini dengan judul Efata, terbukalah. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Gembala yang selalu menuntun kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, di pagi hari ini kami ucap syukur sambil merendahkan diri dan dengan hati yang hancur menghadap hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena kasih karunia, kebesaran, kuasa, keagungan, kemuliaan Allah yang Engkau terlalu nyatakan dalam hidup kami, di mana sepanjang malam yang telah kami lewati, kami telah tidur dan beristirahat. Kami telah merasakan bagaimana penjagaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan Engkau masih memberikan nafas hidup kami menikmati di hari yang baru ini. Terpujilah Engkau, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami ingin belajar firman-Mu. Engkau Tuhan membuka firman ini, meteraikan firman ini bagi kami, supaya kami dapat memperoleh firman ini untuk kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami umat-Mu. Bagi kami yang mendengar firman ini, yang bersama-sama Tuhan berdoa bersama di tempat ini, dimanapun mereka pergi, mereka berada, dimanapun Tuhan mereka mendengar Tuhan firman ini, sama-sama Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Markus 7 ayat 31 hingga 37. Dengan judul Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Haleluya, terpuji nama Tuhan terhadap firman Allah yang hidup ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada jam 4 pagi subuh aku sudah bangun, membaca Alkitab dan berdoa. Maka suatu hikmat Tuhan datang padaku, dan aku mulai menulis dan menguraikan bacaan yang kita baca ini. Aku mendapat rema Roh Kudus untuk membaca firman Allah ini. Setelah aku membaca firman ini, ternyata memang gereja kita yang kita diami pada saat ini sedang sakit. Sakit rohani, sakit iman. Di zaman COVID-19
atau penularan pandemi virus corona ini, gereja-gereja ditutup dan tidak dapat beribadah lagi demi untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Memasuki masa new normal ini, gereja sekarang terpanggil untuk berperan dalam proses kesembuhan. Gereja harus mempunyai konsep yang jelas dan benar untuk menyatakan mujizat dan kesembuhan bagi umat yang sakit secara holistik, secara keseluruhan. Menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh dari manusia. Bahkan menyembuhkan secara sosial kehidupan masyarakat di masa sekarang ini. Caranya gimana, saudara? Gereja harus terbuka, tanggap, bukan gagap, untuk menyatakan kesaksian dan tidak menutup telinga, menyatakan kuasa dan mujizat Allah terhadap berbagai penderitaan penyakit yang dialami oleh masyarakat pada saat ini. Dengan pandemi COVID-19 ini, kiranya membuat jemaat dan gereja Tuhan untuk menjadi jerah. Umat Tuhan tidak berjudi lagi. Penyakit-penyakit masyarakat seperti narkoba, perjudian, percabulan, kemabukan, korupsi, dan lain-lain, persinahan, tidak akan terjadi lagi. Kita melihat yang sedang merajalela dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Saudara-saudara yang kasih, kita melihat berbagai gambaran gereja sebelum COVID-19, di mana gereja berjalan dengan normal. Ada 3 aspek yang saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri. Yang pertama, banyak gereja yang bersekutu di hotel mewah membahas tentang kemiskinan dan penderitaan. Tapi mereka sendiri tidak turut mengobati terhadap kemiskinan dan penderitaan itu. Yang kedua, banyak gereja sekarang berlomba untuk mencari popularitas dengan iklan pengkhotbah yang hebat, tapi mengabaikan kualitas dalam pelayanan iman jemaat. Padahal dalam firman ayat 36, Yesus berpesan kepada orang-orang supaya jangan menceritakan kepada siapapun mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi sekarang gereja justru bersikap lain. Gereja banyak menonjolkan dan mencari popularitas dengan mujizat dan kesembuhan-kesembuhan. Ketiga, banyak hamba-hamba Tuhan mencari tempat pelayanan basah di jemaat. Mereka lebih suka berada di gereja-gereja besar, suka berada di kota-kota besar. Mereka di samping mereka pelayan Tuhan, mereka ikut berpolitik. Seorang gembala berhati pengusaha. Mereka banyak yang berbisnis dan cinta uang, dan bahkan mencari popularitas diri. Mereka lupa terhadap 3 tugas gereja, yaitu melayani, bersaksi tentang salib Kristus, dan berdiakonia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan konsep, yaitu cara dan metode penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Itu yang dicatat. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Haleluya. Saudara-saudara, dari bacaan firman Tuhan ini, kita memperhatikan apa yang harus gereja lakukan. Yang gereja harus lakukan adalah yang pertama, yaitu memisahkan diri, jati diri dari orang banyak.
gereja harus tampil beda, harus memisahkan diri dari dunia, harus memberi diri kekudusan dan kesucian dari gereja itu. Jati diri Kristus harus dipertahankan. Jangan gereja terbuai dengan keinginan duniawi. Ini memberi arti dari memisahkan diri atau jati diri ketika Yesus melakukan penyembuhan. Itu berarti bahwa Yesus tidak mencari popularitas. Maka demikian juga gereja seperti itu. Yang kedua, Yesus memasukkan jarinya ke telinga. Artinya bahwa gereja itu harus berbuat dan berkarya, mengerjakan keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus meludah dan meraba. Artinya bahwa Tuhan Yesus menunjukkan contoh supaya gereja-gereja Tuhan membuang kebencian dan mengobati dengan penuh kasih setiap penderitaan dari umat manusia. Yang keempat, Tuhan Yesus menengadah ke langit. Ini memberi arti bahwa gereja itu harus memohon petunjuk dan bimbingan Roh Kudus untuk memperoleh satu kekuatan dan kuasa Allah untuk gereja dapat merendahkan diri dan menyatakan kesaksian tentang Tuhan, bukan gereja itu sendiri atau nama gereja itu sendiri. Yang kelima, Yesus menarik nafas. Orang yang menarik nafas adalah orang yang merasa berbeban. Menarik nafas artinya bahwa dia ingin melepaskan diri dari beban dan penderitaan. Itulah sebabnya gereja harus merasakan pergumulan dan kesusahan jemaat yang sekarang sedang dihadapi. Maka saudara-saudara, dengan pengajaran ini saya sangat mengharapkan supaya kata kuasa Yesus itu terjadi di masa sekarang ini terhadap gereja. Dengan kata Efata artinya terbukalah. Terbukalah telinga gereja yang tuli dan terbukalah mulut gereja yang gagap untuk menyatakan kesaksian iman yang benar, yang penuh dengan mujizat, tidak mencari popularitas, supaya orang yang melihat, orang yang mendengar takjub dan tercengang, dan mereka akan berkata untuk memuliakan Allah. Supaya seperti dikatakan firman Bapa dipermuliakan. Mereka berkata Yesus Kristus sebagai kepala gereja menjadikan segala-galanya baik. Di mana gereja yang tuli dibuka, firman dijadikan mendengar, dan yang bisu dijadikan bersaksi tentang kasih Tuhan. Kiranya dengan firman Allah di pagi hari ini memberi inspirasi, hati pikiran kita terbuka Efata, gereja-gereja dapat maju dan berkembang demi kemuliaan Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kudus dan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh dengan segala belas kasihan, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan pertolongan Roh Kudus, kami sangat percaya Tuhan, Engkau sangat peduli terhadap gereja Tuhan di masa sekarang ini. Karena itu Bapa di surga, pada saat ini Bapa perkenankan kami bernubuat terhadap gereja-gereja kami, terhadap kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Maka pada saat ini Bapa perkenankan hamba berbicara dan bernubuat bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Efata, terjadilah, terbuka terhadap setiap kehidupan umat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, yang sementara berdoa dengan hamba-Mu ini, yang sedang rindu mendengarkan firman, mencari wajah Tuhan. Hamba tidak tahu profesi apa saja mereka, tetapi hamba sangat percaya bahwa mereka
setia dan taat kepada Allah, setiap pagi, siang, malam mencari wajah Tuhan. Maka di saat ini Tuhan, hamba bernubuat Efata kepada mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Terbukalah mata pencarian penangkap ikan. Sebagai petani, terbukalah Efata terhadap bahan pertanian. Diberkati tanah mereka Tuhan. Kami cabut segala kutuk terhadap kegersangan Tuhan, terhadap penderitaan tanah itu di dalam nama Yesus yang sudah mati menggantikan Tuhan dan menjadikan berkat bagi tanah kami, bagi para nelayan, bagi para tenaga dokter medis. Efata terbukalah segala penemuan, obat-obatan, vaksin, apa terlebih Tuhan di masa sekarang ini virus corona. Efata menemukan penyembuhan yang terbaik bagi pasien Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang berumah tangga tapi tidak atau belum mempunyai anak, maka kami berkatakan Efata dalam nama Yesus, terbukalah kandungan mereka. Bagi mereka yang sakit Tuhan, sakit apapun dari tempat ini kami berkata Efata, terbukalah kesehatan mereka. Kami tolak segala sakit penyakit apapun Tuhan. Melalui firman di pagi hari ini, Efata, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Bagi PNS Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati, terbukalah Efata menjadi pekerjaan mereka untuk berkarir Tuhan, mencari kehidupan yang lebih baik dengan prestasi pekerjaan mereka. Pegawai swasta juga Tuhan Engkau berkati, Efata terbukalah untuk karir mereka Bapa, untuk prestasi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang belum bekerja, maka kami berkatakan Efata, terbukalah untuk pekerjaan mereka Tuhan. Bagi anak-anak yang sementara mencari pendidikan, Efata, terbukalah untuk pendidikan mereka. Bagi mereka Tuhan yang pada saat ini Tuhan sedang mengalami kesulitan ekonomi, tidak mempunyai uang, tidak mempunyai beras, Efata, terbukalah Bapa akan pekerjaan ekonomi mereka. Dagang Tuhan buka, terbukalah Tuhan untuk pekerjaan bisnis mereka. Pelayanan gereja di masa sekarang ini, Efata, terbukalah bagi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, dengarkanlah perkataan kami ini. Kiranya Tuhan setiap mereka yang mendengarkan bacaan firman ini, Bapak, terbukalah kehidupan iman percaya mereka, supaya Tuhan mereka mengenal Tuhan lebih benar, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui hati mereka. Bapa di sorga, bagi mereka Tuhan yang merindukan kehadiran Tuhan, terbukalah hati Tuhan untuk datang kepada mereka, supaya mereka Tuhan menerima Tuhan dengan pribadi mereka, dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus di pagi ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kami memberikan firman Allah ini bagi kami. Kami sambut hari yang baru ini Bapa. Kami mohon pertolongan bimbingan Tuhan untuk Tuhan terbuka untuk mata pencarian kami. Berkat-berkat kami Bapa, dan berikan kesempatan kami Tuhan untuk menikmati berkat yang Engkau berikan bagi kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin.